Selamat siang, selamat menjelang akhir sore. Iya, sore ada akhirnya, siang ada akhirnya, semuanya ada akhirnya. Tapi biar dikasih podcast nggak ada akhirnya. Kita selalu berada, selalu sharing-sharing materi terkait parenting, coaching, dan motivating. Dan di sini seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengadakan terus-menerus ya segmen Q&A. Jadi silakan, ada yang komen, ada yang langsung kirim link, kirim pertanyaan. Kami akan bahas, dan kali ini pun di siang hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Dan di sini saya tidak sendiri dan saya juga tidak berdua. Serem juga yang ngomongin. Oke, bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Boleh sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Doni udah nggak sendiri kan Pak ya? Udah enggak. Udah ada pasangan. Khawatirnya ini para viewer salah kaprah nih Pak, khawatirnya. Salah kaprah apa nih? Salah kaprah bisa ya, khawatirnya Pak Doni itu ya begitu lah Pak. Lanjut. Sebelum ngaco ngomong. Silakan Pak, gimana Pak, kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Agung sehat? Agung ya sehat, alhamdulillah pada ini. Tapi semalam sih hujan Pak ya? Hujan. Dari subuh itu sampai sekarang hujan, tapi panas lagi. Hujan lagi. Sekarang ini panas ya? Iya, jadi tidak menentu Pak sebenarnya. Harusnya kan Desember ini nggak ada panas harusnya. Iya. Tapi udara di luar juga yang saya rasakan sejuk. Gitu. Dingin ya. Meskipun panas tapi dingin. Meskipun panas dingin. Jadi panas dingin. Jadi Pak, hari ini ada viewers lagi nih Pak. Wah, luar biasa nih, apa nih? Yang bertanya, ini teman saya sih dari sebuah instansi, jangan disebut ya instansinya ya. Ini pertanyaannya seputar terkait target Pak. Target. Oke. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara, ini simpel sebenarnya, bagaimana cara agar achieve target atau mendapatkan target. Iya. Jadi misalnya kita mementarkan sesuatu mungkin dalam kehidupan, atau misalnya dalam sebuah bisnis, dalam sebuah pekerjaan, atau kehidupan kita yang sekarang nih sedang dilanda pandemik, targetnya kedepannya seperti apa gitu. Jadi mungkin secara global kita akan bahas terkait bagaimana sih cara mencapai target. Silakan Pak, apa itu target? Ya, kalau target sendiri bisa diibaratkan sebagai goal yang kita ingin capai. Nah, di sini yang penting goal itu harus smart. Maksudnya harus pintar gitu Pak? Smart, pintar. Goal jadi yang pintar jangan itu sampai goal kita kebalikan dari pintar. Gimana, itu Pak? sudah dipastikan nggak bisa di-achieve. Iya. Betul, berarti goals itu harus smart ya pemirsa ya. Lupa. Jadi di sini saya tidak ingin membahas secara detail mengenai goal yang smart itu seperti apa, karena teman-teman bisa menggoogling di Google, ya, bisa mencarinya di internet, karena di internet sudah banyak sumbernya. Kita dapat mempelajari goal yang smart itu seperti apa. Tapi di sini saya ingin menjelaskan secara ininya aja ya, garis besarnya aja, bahwa goal yang smart itu kita harus spesifik. Oh, ya smart itu singkatan maksudnya? Ya, smart itu adalah singkatan. Ya, pintar. Jadi kalau spesifik goal yang smart itu berarti harus jelas, harus spesifik. Yang pertama spesifik. Jangan sampai goal itu ambigu. Ambigu di sini bisa diibaratkan kita hanya menggunakan bahasa yang makro. Dicontohkan mungkin Pak. Ya, contohnya seperti ini. Di tahun 2021, saya ingin menjadi orang yang sukses. Sukses? Oh iya, sukses kan macam-macam ya gitu. Iya, itu masih dengan menggunakan bahasa yang makro. Karena kan sukses ini bisa diartikan banyak hal. Apakah sukses di dalam pekerjaan kita? Apakah sukses dalam kita meraih omset perusahaan yang kita inginkan? Atau sukses dalam percintaan? Iya. Harus jelas, spesifik. Karena kalau tidak jelas,
saya meyakini akan sulit kita dapat mencapai target yang kita inginkan. Berarti sesuatu goals itu harus jelas ya Pak ya? Iya. Tapi bagaimana Pak ketika kita tidak mengetahui goals itu jelas atau tidaknya? Contoh nih Pak. Misalnya seseorang itu ingin, ibarat kata gini, seseorang kan belanja nih, belanja menjual. Goalsnya itu pengen di 2020 itu misalnya dia ingin menjual dengan penghasilan omset yang naik, just naik aja gitu. Nah itu berarti belum spesifik. Oh gitu, jadi harus disebutin berapa naiknya gitu. Harus didetailkan berapa keinginan naik itu. Emang pengaruhnya apa Pak terhadap pergerakan itu Pak? Karena kalau goal yang masih ambigu, tidak jelas, akhirnya kita akan bingung untuk menentukan langkah-langkah agar kita dapat mencapai target itu. Ini juga ya, kalau naik doang mah ya naik, sedikit pun naik gitu kan. Naik ukurannya apa? Ukurannya ya naik itu berarti ukurannya materi gitu kan. Ya materinya apa? Materinya misalnya barangnya. Ya barangnya spesifiknya apa? Tisu, ya jualan tisu gitu, jadi ya, penjualannya terus naiknya dari angka berapa ke angka berapa? Nah itu mungkin yang belum Itu harus jelas. Makanya harus kita buat secara tertulis. Karena kalau kita tidak membuatnya secara tertulis, kita hanya ungkapkan secara lisan, yang saya takutkan kita akan melupakannya. Karena sesuatu itu yang tidak tertulis pasti akan cepat untuk kita lupakan. Kan manusia ini tempatnya lupa ya. Harus kita tulis agar kita tahu tujuan kita mau kemana secara spesifik. Ya. Setelah spesifik harus measurable. Apa itu? Measurable ini terukur. Jadi jangan kita bikin target yang kadang terlalu panjang angan-angan. Jadi yang nggak jelas gitu Pak? Yang yang bisa disebut panjang angan-angan itu seperti hanya hayalan. Kita tidak melihat keadaan saat ini seperti apa. Ya misalnya gini contohnya, kita memiliki penghasilan setiap bulan misalnya 3 juta, ya. Tetapi di dalam target kita ingin langsung loncat dari 3 juta ke angka 100 juta. Oke, iya. Tetapi kita tidak dapat mengukur apakah itu mustahil atau tidak. Oh, jadi prediksinya gitu Pak ya, harus jelas. Harus terukur. Harus terukur lah ya. Sesuai dengan kemampuan kita, mungkin kita harus melihat dulu potensi atau kemampuan kita gimana itu mengukurnya. Benar, kita harus melihat kemampuan kita. Apakah kita mampu atau tidak mengukurnya dalam meraihnya. Kalau kita merasa bahwa ini hanya sekedar panjang angan-angan, hanya nafsu aja, ya kalau bisa itu kita hindari, agar ketika kita mengeksekusi rencana kita tidak putus asa. Karena yang terukur itu lebih baik. Nah, terus yang ketiga, ya setelah spesifik, terus measurable, ya harus achievable. Achievable ini kita mampu melakukannya. Kita memiliki sumber dayanya, kita memiliki pengetahuannya, kita memiliki strateginya. Jadi jangan sampai kita menentukan sebuah target, tetapi kita pribadi tidak memiliki resource-nya, kita tidak memiliki sumber dayanya agar kita dapat mencapai target itu. Oh, hanya ini aja, hanya pengen aja gitu. Hanya pengen aja, benar banget. Karena kalau target yang hanya sekedar pengen, biasanya itu masih di area abu-abu, nggak jelas. Iya, kalau pengen aja gitu. Iya. Jadi di sini harus achievable, bisa kita raih. Akibat kita sudah mampu untuk melakukannya.
Ya. Setelah itu harus relevan. Yang keempat. Ya. Jadi jangan sampai kita memiliki sebuah target yang tidak sesuai dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Contoh misalnya bikin vaksin COVID. Kalau bikin vaksin itu relevan banget, sesuai kan dengan keadaan yang saat ini. Bikinnya di rumah maksudnya Pak? Oh, kalau bikin di rumah nanti kayak kasus itu lagi madu palsu ya. Jadi harus relevan ya Pak ya? Ya harus relevan. Jadi sesuai dengan momennya, agar ketika kita mencapai target tersebut, apa yang kita inginkan dari hasilnya itu sesuai dengan impian kita, dengan harapan kita. Jadi jangan sampai pas kita meraih hasilnya, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita maupun keinginan kita. Ternyata tidak sesuai dengan momennya. Ya, momentumnya nggak dapet. Iya, cuma relevan ya katanya. Iya, benar. Makanya kita harus melihat. Ya misalnya kita menentukan sebuah target. Misalnya dulu saya ingin masuk ke ranah digital di Car School ini. Tetapi pada saat itu saya lihat ini belum relevan. Karena ya nggak ada itunya gitu ya. Momentumnya belum pas. Saya melihatnya seperti itu. Kalau Car School ini masuk ke ranah digital secara serius. Kenapa? Karena saya melihat masyarakat kebanyakan itu belum melek digital atau ramah digital. Iya, benar. Mereka belum merasa nyaman gitu belajar secara digital. Mereka lebih senang ketemu face to face. Iya, karena udah terbiasa seperti itu. Seperti itu. Iya. Saya sendiri sampai nggak yakin gitu bahwa kalau saya masuk ke ranah digital, hal ini akan menuai kesuksesan. Karena saya melihat banyak anak-anak yang membutuhkan bimbingan langsung dari gurunya. Dan itu nggak bisa digantikan dengan digital. Iya, tidak bisa digantikan dengan digital. Waktu itu ibunya. Tapi setelah kejadian pandemik seperti saat ini, hampir semua orang, anak-anak terutama, belajar melalui dunia online dan di jangka waktu yang panjang, bukan hanya sebulan 2 bulan. Saya udah masuk ke ranah waktu hampir 10 bulan ya. Iya, 10 bulan pas. Oh, sudah 10 bulan pas lagi. Pas, ya. Di sini kan sudah timbul yang namanya sebuah kebiasaan, habit, bahwa belajar online itu bukan hal yang aneh lagi. Yang tadinya aneh gitu. Yang tadi aneh, sekarang dipaksa oleh keadaan. Iya. Ini menjadi sebuah hal yang normal. Betul. Makanya kan sekarang pemerintah selalu menggaung-gaungkan new normal, bahwa kita harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini, di mana pandemik ini belum selesai, dan kita juga tidak tahu kapan selesainya. Nah, berarti dengan adanya kebiasaan baru ini, saya melihat ini adalah momentum. Jadi relevan lah ya. Relevan. Oh, iya. Agar Car School ini masuk ke ranah digital, tapi secara serius, bukan lagi secara ragu-ragu seperti sebelumnya. Ya. Nah, di sini target kalau relevan, ya insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya jualan es ketika cuaca panas. Jualan es di cuaca, cocok dong. Cocok ya, relevan kan? Jangan jualan es ketika pas di musim hujan. Iya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau pengen nggak ada yang beli. Iya, gitu. Satu lagi Pak, itu T-nya Pak. Yang T-nya time base. Jadi harus berdasarkan waktu. Jadi ketika kita menentukan sebuah target, harus ada waktu kapan kita bisa mencapainya. Oh iya, kalau nggak ada waktu mah seenak jidat ya. Oh iya. Kita nggak akan tergerak
untuk menyelesaikan rencana-rencana yang sudah kita sepakati. Karena waktunya masih melebar gitu. Iya, belum dikerucutkan. Ya, belum dikerucutkan secara spesifik. Nah, di sini jangan sampai kita menentukan sebuah target yang gak jelas waktu kapan pencapaiannya. Oh, jadi itu ya. Nah, ini Pak, yang terkait measurable dengan satu lagi smart SMR itu apa Pak? R tadi. Relevan. Nah, gini Pak, ada kan terkadang nih orang itu ingin bercita-cita nih. Saya apa ya? Ingin jadi Superman. Ya, bukan. Jadi saya nanti pada tahun 2021 saya akan mendapatkan kapal selam misalnya. Yeah. Atau akan mendapatkan hotel, saya bisa beli hotel dan lain-lain gitu kan. Karena kan tapi dengan mengukur, tapi dia itu ketika mengukur dirinya yang memang mungkin saja terjadi Pak ya. Mungkin saja terjadi. Tapi apakah sesuatu yang impian atau misalnya mimpi atau target yang besar itu kita harus takut meraihnya atau kita harus bagaimana Pak dalam mencapai target yang besar yang belum pernah kita capai gitu? Ya, target itu jangan sampai sama dengan keadaan kita saat ini. Harus melebihi dari keadaan kita saat ini. Tetapi juga jangan panjang angan-angan. Nah, itu yang diukur itu tadi. Iya. Harus terukur dengan keadaan kita saat ini juga. Karena kalau tidak terukur, akhirnya kita jadi apa ya? Kecewa gitu ya. Memiliki daya juang yang lemah untuk meraihnya. Pas di tengah jalan kita menghadapi masalah, ya sudah, kita akan gampang putus asa. Kan itu yang kita nggak mau. Kita ingin membuat target itu yang kita memiliki semangat bahwa kita mampu melakukannya. Tapi juga jangan kerendahan. Ya. Karena kan ada yang takut tuh, itu targetnya rendah-rendah aja gitu. Iya. Itu nggak baik juga. Berarti kita masih berada di zona nyaman. Bagaimana kita ingin mengeluarkan seluruh kemampuan yang kita miliki. Tapi target yang kita miliki rendah. Kan kalau seperti itu, kita tidak mungkin akan memiliki etos kerja yang tinggi dalam meraihnya. Gitu. Jadi kerendahan juga jangan, tinggian juga jangan ya. Iya. Jadi sesuai dengan tingkat kemampuan kita, tapi kita naikkan sedikit. Jadi memang harus terukur gitu ya. Iya, harus terukur. Jadi misalnya kita awalnya memiliki gaji 3 juta per bulan. Kita ingin menaikkan, misalnya menjadi 10 juta per bulan. Itu masih masuk akal. Kita bisa melihat, mengukur, ini sisanya 7 juta ini bagaimana nih? Cara mendapatkannya. Iya, cara mendapatkannya. Apakah misalnya saya harus memiliki bisnis yang lain, ya? Apakah saya harus menjual sesuatu untuk menutupi sisa yang 7 juta itu? Karena hal itu sangat bisa diraih. Tapi kalau dari 3 juta ke 100 juta, ini kan jaraknya aja berapa coba bedanya? 97 juta. Nah, kalau kita tidak memiliki resource yang cukup, ya, kemampuan yang cukup, akhirnya kita pas di tengah jalan menghadapi masalah, akhirnya kita putus asa. Nah, dari situlah sumber malapetaka malah. Kita sudah putus asa. Malah berbalik. Iya. Karena putus asa itu sama dengan berhenti. Dan berhenti itu sama dengan gagal 100%. Karena menurut saya orang yang bangkrut, ya, itu bukan orang yang tidak mencapai targetnya, tetapi orang yang berhenti dalam melakukan apa yang dia canangkan. Bukannya dia bangkit lagi, malah sudah selesai. Iya, ya sudah deh. Memang nasib gue begini, takdir gue begini, gue
ditakdirkan menjadi orang yang gagal atau orang yang miskin, masa depan gue memang suram, ya sudah, itulah yang menjadi doanya. Agar kita nggak mengarah ke sana, ya kita harus dapat mengukur kemampuan kita. Oh gitu, iya. Terus yang ini Pak, yang resource yang kita punya nih misalnya, sebenarnya sih resource yang kita punya itu banyak misalnya, atau misalnya kita nggak punya sama sekali lah, kayak orang-orang di desa misalnya. Orang-orang di desa bermimpi ingin menjadi seorang insinyur. Targetnya pada tahun berapa dia akan menjadi seorang insinyurnya. Resource yang kita punya itu sebenarnya kalau di zaman sekarang itu kan mudah Pak ya, bisa dari internet, bisa dari apa. Nah, tapi bagaimana Pak cara mengelola resource yang ada agar efektif untuk target kita? Contoh, mengelola resource kita ya, gitu. agar efektif Ya, untuk meraih target kita. Untuk meraih target. Jadi biasanya kan kita harus memilih-milih dulu tuh resource-nya. Terus targetnya tuh seperti apa, resource-nya harus seperti apa gitu. Jadi apakah harus seperti itu atau misalnya kita kumpulin aja banyak ilmu, yang penting nggak mau kepake mau enggak gitu. Ya. Atau kita harus sesuai dengan targetnya apa ilmu yang misalnya yang kita harus kuasai. Atau kita kumpulin yang banyak apa aja gitu, yang jelas yang penting kita ngumpulin ilmu atau misalnya ngumpulin achieve gitu, resource. Kalau menurut saya lebih memilih kita harus mengumpulkan resource yang sesuai dengan target yang kita inginkan. Jangan kita mengumpulkan segala resource, akhirnya itu menjadi mubazir. Kita tidak pernah mendapatkan apa-apa dari resource yang kita miliki. Jadi ketika kita mempelajari sesuatu, itu juga harus disesuaikan dengan pertama, apakah ilmu yang saya kuasai ini misalnya akan bermanfaat bagi kehidupan saya saat ini. Jadi jangan sampai kita terlalu bernafsu, ingin menguasai segala hal, akhirnya satu pun target yang kita sudah canangkan tidak ada hubungannya. Yang kayak gitu ya Pak? Iya, tidak relevan itu maksud saya. Iya. Ini kan parah banget gitu. Kita sudah misalnya menghabiskan energi yang begitu besar, kita sudah menghabiskan uang yang begitu banyak, akhirnya ilmu yang kita dapatkan, resource yang kita dapatkan berakhir sia-sia. Apakah itu yang kita inginkan? Oh, jadi harus disesuaikan dengan targetnya apa, kita kumpulkan apa. Benar, karena saya juga pernah melakukan hal itu. Saya rasa dengan saya mengumpulkan banyak ilmu, saya akan cepat sukses. Ternyata enggak. Jadi harus fokus ya. Malah harus fokus dengan strength kita, bakat dan minat kita. Jadi saya mengambil kesimpulan, kalau saya menguasai ilmu yang sesuai dengan bakat dan minat saya mau melatihnya agar saya bisa expert di bidang yang saya pelajari. Tetapi kalau saya asal comot ilmu aja, yang penting saya punya ilmunya. Iya. Marketing ikut, misalnya ini ikut, itu jadi pusing sendiri kalau aku ngerasakan gitu. Iya, benar. Kita boleh hanya sekedar tahu, tapi kita tidak perlu expert di bidang itu. Sekedar tahu aja boleh. Kalau kita ingin icip-icip gitu, menambah wawasan. Tetapi kalau kita menguasai sampai semuanya expert dulu, kapan kita actionnya? Karena di sini yang dibutuhkan actionnya, dan kita membutuhkan ilmu yang memang sesuai dengan strength kita, agar ilmu yang kita pelajari ini dapat membuahkan hasilnya. Emang kalau misalnya ilmu itu berarti harus benar-benar dimanfaatkan ya Pak ya? Ya harus. Kan biasanya nih orang-orang nih biasanya kalau misalnya yang sepengetahuan aku gitu kan, mencari ilmu itu hanya sekedar tahu saja, tapi dipendem gitu. Iya, nggak juga buat apa? Iya sih, nggak dimanfaatin gitu untuk mencapai target dia gitu. Iya, itu hal yang mubazir kalau menurut saya ya. Kita memiliki ilmu terus kita diamkan aja, yang ada kita akan melupakannya.
Karena suatu ilmu itu kalau kita tidak praktekkan, pasti akan lenyap. Nah, di sini yang saya tidak menyarankan. Lebih baik kita mau berkolaborasi dengan orang-orang. Misalnya kita memiliki kemampuan atau strength di bidang A. Udah di situ aja. Sudah fokus di sana. Bidang B yang kita rasa ini bukan strength kita, ya sudah delegasikan ke orang lain. Kita jangan ikutan ngambil resort yang itu. Iya. Nah, di sini makanya pentingnya di dalam agama kan sudah dibocorkan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Nah, itu yang kita praktekkan. Jadi selama ini kita tahu, tapi kita tidak mau mempraktekannya. Di sinilah pentingnya berkolaborasi. Di sinilah pentingnya teamwork. Karena tidak ada satupun orang bisa sukses tanpa orang lain. Kan kita nggak mungkin gitu ingin menjadi multi miliuner, tapi kita sendirian, nggak ada yang mendukung kita. Oh iya juga ya, Pak. Kayaknya mencapai target juga kita butuh orang-orang ya, Pak? Pasti. Entah itu orang itu memberikan saran kepada kita. Iya. Coba deh sebutin siapa orang sukses yang nggak memiliki orang lain sama sekali yang mendukung. Siapa? Saya lagi ngelamun nih. Nah, itu berarti nggak spesifik gitu. Itu panjang angan-angan. Iya juga nggak ada, Pak, benar-benar. Iya, nggak akan ada. Jadi target itu bisa ter-achieve kalau kita punya teamwork gitu, dan kita harus berkolaborasi. Kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah kita melakukan smart nih, Pak, misalnya contoh, tapi mungkin dalam suatu kondisi tiba-tiba target itu tidak tercapai lah. Iya. Kita sudah melakukan itu semuanya, tapi tiba-tiba target itu tidak tercapai karena beberapa alasan misalnya. Iya. Contoh situasi dan kondisi itu ya. Situasi kondisi kita tiba-tiba tabrak lah gitu, tiba-tiba ke rumah sakit. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah tetap target atau ganti target? Nah, di sini ada yang saya ingin bocorkan. Kita jangan fokus terhadap hasil. Jangan fokus terhadap hasil. Oke, iya. Ya. Maksudnya apa? Agar kita tidak mudah kecewa dengan hasil yang kita inginkan. Nah, biasanya kan manusia normal ya. Kalau tidak mendapatkan apa yang diinginkan, biasanya kecewa. Iya sih. Ya. Biasanya kita meratapi nasib. Kita pikir kita ini seorang loser, seorang pecundang. Akhirnya kita tidak mau berbuat yang lain. Nah, di sini jangan sampai fokus kita ke hasil. Hasil ini hanya bonus yang Tuhan kasih kepada kita. Jangan kita sangka ikhtiar kita yang hebat ya. Iya, benar. Karena banyak orang yang merasa targetnya dapat tercapai itu akibat ikhtiar dia yang luar biasa. Jadi ada faktor lain, Pak ya? Pasti. Berarti dia tidak melibatkan Tuhan di sini. Padahal Tuhanlah satu-satunya penentu hasil, bukan manusia. Kenapa banyak manusia kecewa? Karena dia sudah berlaga seperti Tuhan. Dia bisa menentukan hasilnya. Benar. Itu juga yang saya rasakan. Iya. Saya udah merasa nih, wah ini bakalan cuan nih. Gue setelah selesai nih project ini, gue kaya raya nih. Ternyata saya boncos. Ternyata apa yang saya sudah rencanakan itu berantakan di tengah jalan. Misalnya partner saya tiba-tiba nggak datang tanpa kabar. Hilang gitu. Hilang begitu aja. Itu emang nggak terprediksi ya, Pak? Tidak terprediksi. Iya, benar. Kecewa ya pastilah. Saya udah punya angan-angan. Waduh, setelah ini gue pengen beli apa nih gitu kan. Tapi setelah itu tidak kejadian, ya kecewa lah saya. Saya akhirnya mikir,
emang gue nih manusia sial kali ya. Setiap apa yang gue sudah targetkan nggak pernah tercapai gitu. Nah, itu yang pikiran seperti itu yang kadang membayangi gitu Iya. kalau untuk takut.